Penaklukan Mekah, kebenaran mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan Dia memberikan selain itu kemenangan yang dekat. Quran Surat Al-Fat ayat 27. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dalam mimpi bahwa beliau masuk kota Mekah dan melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ia memberitahukan ke para sahabatnya tentang hal ini saat mereka berada di Madinah. Ketika mereka bersiap pada tahun Al-Hudaybiyah, tak satu pun dari sahabatnya memiliki keraguan bahwa itu adalah waktu untuk mewujudkan sebuah mimpi menjadi nyata. Namun, genjatan senjata Hudaybiyah dilakukan dan mereka kembali ke Madinah dengan perjanjian bahwa mereka baru bisa ke Mekah pada tahun berikutnya. Beberapa kalangan sahabat merasa kecewa dan sedih. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah Anda tidak memberitahu kami bahwa kami akan datang ke Baitullah Ka'bah dan melakukan tawaf di sana? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iya benar. Akan tetapi apakah aku memberitahukanmu bahwa harus mengunjunginya tahun ini? Umar radhiyallahu anhu menjawab, tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, kamu akan mengunjungi dan melakukan tawaf di sana? Umar bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan pertanyaan yang sama, dan ia mendapat jawaban yang sama pula, sebab ia mendapatkan hal senada seperti itu langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah hal ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat Al-Fat ayat 27. Dalam upaya pertama memasuki kota Makkah, mereka tidak berhasil mencukur atau memotong rambut mereka. Mereka baru mampu melakukannya dalam usaha yang kedua. Ayat tidak merasa takut bersifat penekanan. Allah menjamin keamanan saat memasuki kota Mekah, dan mereka mendapat perlindungan dari ketakutan selama berada di sana. Janji ini dipenuhi selama umroh Al-Qada yang berlangsung di bulan Zulqa'dah di tahun 7 Hijriah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Hudaybiyah di bulan Zulqa'dah, beliau tinggal di Madinah sebulan penuh selama Zulhijjah dan Muharram. Pada bulan Safar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan Muslim keluar untuk berperang di Khaybar. Dengan izin Allah, mereka mampu menaklukkan musuh, sebagian melalui perang fisik dan sebagian lagi melalui gencatan senjata. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membagikan tanah Khaybar diambil sebagai rampasan perang secara eksklusif untuk mereka yang berpartisipasi dalam peristiwa tersebut. Satu-satunya pengecualian adalah mereka yang tiba dari Abyssinia seperti Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabatnya, serta Abu Musa al-Asy'ari dan para sahabatnya. Dan tidak ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak hadir ketika peristiwa itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian kembali ke Madinah. Pada bulan Zulqa'dah pada tahun 7 Hijriah, beliau berangkat ke Mekah berniat untuk melakukan umroh bersama dengan para sahabatnya. Mereka berada di Madinah selama peristiwa Hudaybiyah. Beliau menyarankan untuk ihram di Zulhulaifah dan menggiring hewan kurban berjumlah 60 unta menurut beberapa periwayatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai membaca talbiyah
dan para sahabat pun demikian. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati daerah Mar Az-Zahran, beliau mengirim Muhammad ibnu Maslama untuk menunggang kuda lengkap dengan persenjataan di sana. Ketika beberapa orang musyrik melihat Rasulullah, mereka sangat ketakutan. Mereka berpikir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah datang untuk menyerang Makkah. Mereka mengira bahwa Rasulullah telah melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan mereka bahwa harus ada genjatan senjata selama 10 tahun. Kaum musyrik pun bergegas menuju ke Makkah dan memberitahu orang-orang di sana terhadap apa yang mereka saksikan. Dalam perjalanan Nabi menuju ke Makkah, kaum Quraisy mengirim Migraz ibnu Hafs padanya. Migraz berkata, "Kami tidak pernah mengetahui bahwa engkau sebagai seseorang yang melanggar perjanjian." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Apa yang terjadi?" Migraz menjawab, "Engkau datang kepada kami dengan senjata, panah dan tombak." Nabi menjawab, "Bukan begitu. Kami hanya mengirim seorang pria ke Ya'zaz." Orang musyrik itu lalu berkata, "Demikianlah yang kami tahu, bahwa engkau adalah pembawa kebenaran dan bertanggung jawab." Para pemimpin kaum musyrik kemudian meninggalkan kota Mekah sebelum Nabi masuk Mekah. Mereka sangat khawatir jika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya akan bertindak berlebihan dan melakukan aksi balas dendam. Adapun sebagian penduduk Mekah, baik pria, wanita maupun anak-anak, mereka duduk di tepi jalan dan atap rumah-rumah mereka sambil menyaksikan Rasulullah yang berada di atas unta betinanya, yaitu Al-Qaswa, yang diiringi kawalan para sahabat memasuki kota Mekah pada hari Hudaybiyah. Sahabat berada di depan membacakan talbiyah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim unta sebagai kurban untuk dutua. Adapun Abdullah bin Rahawa Al-Ansyari memegang tali kekang unta Nabi. Demikianlah mukjizat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar kalian bisa mendapatkan notifikasi yang terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.